Ya Tarim, ya Tarim. Aduh. Nenek moyang golongan Sayyid adalah Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Berasal dari Basra, Irak. Beliau mempunyai 2 orang putra, yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Kepribadian Imam Ahmad bin Isa sama dengan para sesepuhnya. Beliau seorang alim yang mengamalkan ilmunya, hidup bersih dan wara', dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan karunia 2 ilmu sekaligus, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Di Irak, beliau hidup sebagai tokoh yang terhormat, disegani, dan mempunyai kedudukan terpandang serta kaya raya. Kemudian pada tahun 317 Hijriah, beliau hijrah dari Irak ke Hijaz, ditemani oleh istrinya, yaitu Syarifah Zainab binti Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Al-Uraidi, bersama dengan putra bungsunya bernama Abdullah, yang kemudian dikenal dengan nama Ubaidillah, bersama 3 putranya, yaitu Alwi, Jadid, dan Ismail. Salah satu keturunan Ismail yaitu Syekh Salim bin Basri, dan salah satu keturunan Jadid ialah Al-Imam Abi Jadid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Jadid. Keturunan dari kedua Sayyid itu punah dalam sejarah kemanusiaan. Sedangkan keturunan Alwi tetap lestari. Kemudian mereka menamakan diri dengan nama sesepuhnya, Alwi, yang kemudian dikenal dengan kaum Alawiyin. Hal ini terjadi pada akhir abad ke-6 Hijriah. Turut serta dalam hijrah orang-orang yang bukan dari kerabat dekatnya. Rombongan itu terdiri dari 70 orang. Imam Al-Muhajir membawa sebagian dari harta kekayaannya dan beberapa ekor unta ternaknya. Sedangkan putra beliau yang satunya, yaitu Muhammad, ditinggal dan menetap di Irak. Pertama kali tempat yang menjadi persinggahan Imam Al-Muhajir adalah Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau menetap di Madinah selama 1 tahun. Saat itu bersamaan dengan peristiwa kaum Qoromitoh memasuki kota Mekah dan menguasainya. Bahkan mereka meletakkan pedang di Al-Hajij dan memindahkan Hajar Aswad dari tempatnya ke tempat lain yang dirahasiakan. Dan pada tahun berikutnya setelah peristiwa itu, Al-Muhajir berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah dari Mekah, beliau menuju Asir, lalu menuju ke Yaman. Di Yaman, beliau meninggalkan anak pamannya yang bernama Sayyid Muhammad bin Sulaiman, datuk dari
kaum Sayyid Al-Ahdal. Kemudian atas petunjuk Allah, Imam Al-Muhajir berangkat menuju Hadramaut dan menetap di Husaisah. Saat beliau hijrah ke Hadramut, di negeri itu memancar cahaya terang setelah beberapa lama gelap gulita. Penduduk yang awalnya bodoh berubah menjadi mengenal ilmu. Kepindahannya ke Hadramaut disebabkan kelaliman Khalifah Bani Abbas yang secara turun-menurun memimpin umat Islam dan mengakibatkan rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat. Akibat dari kepemimpinan yang lalim itu, rakyat mengharapkan salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin mereka, sehingga banyak kaum muslim hijrah, menjauhkan diri dari pusat pemerintahan di Baghdad dan menetap di Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir dengan maksud memelihara keturunan dari pengaruh buruk dan kesesatan nyata yang telah mewarnai kehidupan kekhalifahan Bani Abbas, berhijrah dari Basra ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah dan wafat di Husaisah pada tahun 345 Hijriah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah menulis tentang sebab musabab hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Al-Imam Ja'far Shadiq ketika menyaksikan munculnya bid'ah, pengobralan hawa nafsu, dan perbedaan pendapat yang makin menghangat, maka beliau hijrah dari negaranya Irak, dari tempat yang satu ke tempat yang lain hingga sampai di Hadramaut. Beliau bermukim di sana hingga wafat. Imam Al-Muhajir dan keturunannya berhasil menundukkan kaum Khawarij dengan dalil dan hujjah. Pada awalnya kaum Khawarij tidak mengakui atau mengingkari Imam Al-Muhajir berasal dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memantapkan kepastian nasabnya sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Ali bin Muhammad bin Alwi berangkat ke Irak. Dan di Irak, Sayyid Ali bin Muhammad bin Alwi memperoleh kesaksian dari 100 orang terpercaya yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji. Kesaksian mereka yang mantap ini dimantapkan lagi di Mekah dan memperoleh kesaksian dari rombongan Hujjaj Hadramaut sendiri. Dalam upaya kesaksian tersebut hadir juga beberapa orang dari kaum Khawarij. Kemudian mereka menyampaikan berita tentang kesaksian itu ke Hadramaut, sehingga mantaplah sudah pengakuan masyarakat luas mengenai keutamaan kaum Ahlul Bait sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya yang berjudul Riyadul Jannah mengatakan, kaum Sayyid Ba'alwi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman
dan di semua negeri telah diakui bulat sebagai Ahlul Bait Nabi yang sah, baik ditilik dari sudut keturunan maupun kekerabatan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling tinggi ilmu pengetahuan agamanya, paling banyak keutamaannya, dan paling tinggi budi pekertinya. Wallahu a'lam bishawab.